Anies Baswedan menghadirkan organisasi kemasyarakatan aksi bersama. Sebelumnya muncul organisasi perubahan, bahkan ada partai perubahan. Sebenarnya ini adalah rangkaian Anies Baswedan untuk menghadirkan demokrasi di negeri ini, atau ya ini adalah masyarakat yang ingin ada perubahan negeri ini, atau ya ini kan karena mempersiapkan 2029. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Anies Baswedan sepertinya tidak pernah putus, tidak pernah terhenti nafasnya untuk melakukan perubahan di negeri ini. Maksudnya, semua pasti tahu sesudah dia tidak terpilih menjadi presiden pada waktu Pilpres kemarin, muncul tema-tema organisasi mengarah ke partai politik perubahan, bahkan partai perubahan, ormas perubahan. Dan di awal 2025 itu muncul juga, tetapi yang terakhir adalah ormas aksi bersama. Sebenarnya apa sih yang terjadi ini? Apakah ini adalah alamiah atau ada desain terkait dengan itu, atau memang ya negeri membutuhkan itu? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya untuk negeri ini yang sedang membangun demokrasi. Pertama kita baca di Detik, Anies Baswedan menunjukkan organisasi aksi bersama di Banten. Oh, kok di Banten, bukan di Jakarta, bukan di IKN. Kemudian yang kedua adalah di CNN Indonesia, Anies Baswedan meluncurkan organisasi baru, aksi bersama, seperti demonstrasi juga, aksi bersama. Dan kemudian kalau di Kompas, Anies Baswedan membentuk organisasi baru bernama Aksi Bersama. Apa itu? Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang Kompas dan kita hubungkan dengan yang lain. Anies Baswedan membentuk organisasi baru bernama Aksi Bersama. Apa itu? Jakarta, Pandeglang, Kompas.com, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan secara resmi meluncurkan organisasi baru bernama Aksi Bersama di Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Banten pada Rabu kemarin. Peluncuran organisasi ini bertepatan dengan peresmian Jembatan Gantung yang menjadi proyek pertama dari gerakan tersebut. Oh, Jembatan Gantung. Bukan menggunakan anggaran pemerintah. Aksi bersama. Jembatan yang dinamai Titian Persatuan dibangun di Kampung Cikembang, Desa Cihanjuang, Cibaliung. Jadi tidak harus menunggu anggaran dari pemerintah. Anies yang juga merupakan mantan calon presiden Indonesia 2024 menjelaskan bahwa aksi bersama dibentuk sebagai wadah bagi masyarakat untuk berkumpul dan berkarya. Organisasi ini akan fokus pada program-program sosial, termasuk membangun jembatan di seluruh Indonesia. Oh, asik ya. Membangun kehidupan sosial dan lebih khusus membangun jembatan-jembatan di Indonesia. Ini adalah perkumpulan bagi kita semua berkarya. Inilah tempat kita akan berkarya, tempat kita menyalurkan energi, pikiran, waktu, dan sumber daya agar memberikan manfaat di masa yang akan datang. Anies menegaskan bahwa organisasi ini terbuka untuk umum dan mengajak masyarakat untuk bergabung. Ini perkumpulan, saya mengajak ke semua, yuk bergabung di perkumpulan ini. Ada websitenya, mari yang berminat bergabung. Melalui aksi bersama, Anies berharap masyarakat dapat bergerak dan berkarya dengan program-program positif yang diinisiasi. Untuk itu aksi bersama akan fokus kepada pembangunan jembatan Titian Persatuan seperti di Cibaliung,
dan ke depan akan dibangun juga di tempat-tempat lain di Indonesia. Lebih lanjut, Anies menambahkan bahwa organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tapi juga sebagai wadah untuk mewujudkan karya nyata seperti pembangunan jembatan. Mengenai biaya pembangunan jembatan, Anies menjelaskan bahwa dana tumbuh berasal dari hasil gotong royong berbagai unsur yang menyumbang. Oh, jadi itu. Tapi sebelumnya Anies Baswedan juga, kalau di dalam detik itu pernah pada awal 2025 dia sudah menghadirkan. Sebelumnya Anies juga mendeklarasikan di organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat, Ormas Gerakan Rakyat. Anies menjadi tokoh inspirasi gerakan ini. Anies mengapresiasi terbentuknya Ormas Gerakan Rakyat awal 2025. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu terhadap tentang Mas Anies Baswedan yang menghadirkan aksi bersama. Tadi sudah kita kupas. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan bisa berjalan dengan baik tanpa APBD APBN? Dan apakah ini mempunyai semacam kritik terhadap pemerintah? Dan yang terakhir adalah apakah ini akan dijadikan sebagai instrumen lompatan untuk menuju RI1? Menurut analisis saya, pertama, bahwa gerakan bahasanya adalah Ormas Aksi Bersama ini adalah organisasi yang tidak dibiayai oleh APBN APBD. Kalau ditanyakan apakah ini akan bisa berjalan, tentunya sangat mungkin bisa. Kalau kita ngomong misalkan seperti Muhammadiyah yang hadir 1912, Nahdlatul Ulama 1926, tanpa ada bantuan pemerintah, bahkan sebelum Indonesia merdeka sampai hari ini mereka bisa, maksudnya lembaga itu bisa berkembang. Mengapa? Karena mempunyai program visi misi terkait dengan organisasi tersebut. Nah, keberadaan organisasi baru Aksi Bersama tentunya mempunyai kemiripan tetapi perbedaan. Kalau NU dan Muhammadiyah temanya adalah bagaimana, kalau Aksi Bersama adalah bagaimana tema utama menghadirkan program-program sosial, dan yang lebih utama adalah membangun jembatan. Jadi ini adalah sesuatu yang dibutuhkan. Apakah nanti ada anggarannya atau tidak? Kalau itu berdasarkan kesepakatan bersama, maka bisa dibangun, semua mensupport. Kemudian yang kedua, apakah ini akan berjalan jangka panjang? Tentunya iya. Tetapi apakah hal ini akan dijadikan sebagai alat untuk menuju 2029? Mungkin iya, mungkin tidak. Kalau pada kesempatan ini, jadi kalau kita ngomong NU Muhammadiyah, secara awal tidak pernah ia dijadikan sebagai gerakan untuk politik, tetapi ya terkadang ada gesekan-gesekan. Tetapi pada kesempatan ini bukan organisasi partai politik, tetapi sangat mungkin suatu saat ada hubungannya. Tetapi ini jelas organisasi kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga, apakah ini akan bisa menjadi jawaban kebutuhan masyarakat? Tentunya ya secara gerakan civil society pasti iya. Tetapi mungkin pasti ada yang protes. Siapa yang membantu? Siapa yang mensupport dana? Ini tentunya pasti akan ada pro kontra. Oh, tahu nanti kalau dibantu oleh orang asing, nanti kalau begini. Ini tentunya semua bisa memberikan sumbangsih terhadap pemikiran. Kalau misalkan ada sesuatu yang asing dan lain sebagainya, semuanya bisa mengkritik. Pencinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi dengan Aksi Bersama, organisasi baru Anies Baswedan, yang sebelumnya dia sudah sepertinya dilirik oleh organisasi yang mengarah kepada Partai Perubahan. Begitu juga terkait dengan organisasi kemasyarakatan yang terhadap yang ada hubungannya dengan perubahan. Ya, apapun yang terjadi, semua masyarakat bisa menilai. Apakah misalkan ada hubungan atau tidak, ketika itu temanya adalah civil society, membangun masyarakat, membangun sosial,
pasti akan ada perhatian, apalagi pada kesempatan ini misalkan ada beberapa jembatan yang belum dibangun oleh siapapun, pasti di situ ketika jembatan itu dibutuhkan maka tidak dilihat secara politis. Toh misalkan ada teman-teman partai politik, ya seharusnya bisa menginisiasi ini. Jadi kita lihat positifnya, tetapi kalau misalkan ada bantuan dari asing atau ada yang tidak beres, maka kita harus siap untuk mendampingi, untuk mengkritiknya. Semoga organisasi baru Anies Baswedan menjadi aksi yang bersamai masyarakat dan siap untuk diberi masukan. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.